Hai, kembali lagi di dalam Bible for Youth, di mana kita akan menjawab Alkitab dengan Alkitab. Minggu lalu, kita telah melihat bahwa Allah hari ini benar, Dia tidak kelihatan, namun Dia dapat dibuktikan secara objektif dan secara subjektif. Secara objektif, Dia menciptakan alam semesta dengan begitu rapi dan teratur. Bahkan Dia menciptakan teman-teman dan saya begitu baik. Dan hari ini, secara subjektif, kita juga dapat membuktikan keberadaannya melalui perasaan di dalam batin kita. Kita ada perasaan menyembah, kita yakin bahwa Allah itu ada. Pengalaman kita pun membuktikannya, bagaimana Dia menjaga kita sebagaimana kita ada hari ini. Maka kita percaya bahwa Dia ada. Tapi pertanyaannya, hari ini bagaimana kita bisa mengenal Dia? Meskipun Dia ada, tapi Dia adalah Allah yang seperti apa? Untuk apa Dia menciptakan alam semesta begitu teratur? Untuk apa Dia menciptakan Anda dan saya? Untuk apa Dia mengatur seluruh kehidupan kita? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dibuktikan secara pengajaran doktrin saja. Tetapi kita, secara pribadi, perlu mengenal siapa Allah. Maka dengan mengenal Allah kita dapat mengenal tujuannya. Dan melalui mengetahui tujuan Allah, khususnya dalam penghidupan kita dan hubungannya dengan kita, maka kita akan menemukan makna hidup kita. Mari bersama-sama malam hari ini kita mengenal siapa Allah kita, bagaimana cara kita mengenalnya. Mari kita melihatnya di dalam Alkitab. Hosea pasal 6 ayat 3 berkata, "Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan." Hosea mengajak kita untuk mengenal Tuhan, agar kita mengetahui jalan apa yang harus kita pilih di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia berada di dalam kegelapan. Mulai ada peristiwa pembunuhan di dalam Alkitab, manusia mau mulai menyaingi Allah, sehingga akhirnya Allah harus menghukum manusia. Semua itu karena manusia tidak mengenal Allah dan berada di dalam kegelapan. Maka bagaimana cara kita hari ini mengenal Dia? Puji Tuhan, Allah mengaruniakan kepada kita dua hal yang sangat mustika. Pertama adalah Roh-Nya yang adalah dirinya sendiri yang tinggal di dalam kita. Yohanes pasal 20 ayat 22 berkata, ketika Yesus ada di dalam kebangkitan, Dia menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Dia berkata, "Terimalah Roh Kudus." Roh Kudus ini adalah Allah sendiri yang masuk ke dalam setiap kaum beriman, pada saat itu murid-murid, dan hari ini kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga hari ini kita mulai tertarik kepada Dia, hari ini kita mulai peka terhadap dosa, dan hari ini kita mulai punya kepekaan rohani. Tetapi Allah yang di dalam kita sebagai roh itu abstrak. Tapi puji Tuhan, kita punya hal yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa mengenal Dia, yaitu firman-Nya yang ada di luar, bahkan hari ini ada di tangan setiap kita. Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan lupa tadi kita telah mengatakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka berada dalam kegelapan. Kegelapan memerlukan terang. Tanpa terang, kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana racun, mana bukan. Tapi untuk itu kita perlu terang. Apakah terang itu? Terang itu adalah firman Allah. Firman Allah ini terang. Bahkan dikatakan di dalam ayat 130 di pasal yang sama, bila tersingkap, firman-Mu itu memberi terang. Teman-teman sekalian, hari ini untuk mengenal Allah, Allah memberikan kita dua hal ini. Roh-Nya yang menerangi batin kita, karena roh adalah diri Allah itu sendiri. Dan firman-Nya yang menerangi langkah kita di luar. Karena firman menurut Yohanes 1 ayat 1 adalah Allah itu sendiri. Lalu hari ini bagaimana dengan firman dan roh kita bisa mengenal Allah? Mari bergabung dalam diskusi malam hari ini untuk mengenal lebih lanjut. Sehingga melalui kita mengenal Allah, kita bisa menemukan makna hidup kita. Dan jalan yang kita pilih adalah jalan yang ada di bawah terang Allah.